Tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras tahun 2020 oleh KPK menempuh jalur pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Bambang Rujianto menyebut upaya pra-peradilan ditempuh lantaran penetapan tersangka terhadap dinilai tak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta putusan MK. Tersangka mengaku belum pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian, KPK telah memanggil Bambang Rujianto namun tak hadir. KPK membongkar peran tersangka yang diduga merugikan negara 221 miliar rupiah. Dengan adanya penetapan tersangka tersebut dari KPK, maka kami akan mengambil langkah dan sudah dilaksanakan permohonan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Meski tim kuasa hukum Nadiem sempat menyebut Nadiem tak menerima aliran dana, namun sejumlah pihak menilai korupsi tak harus menguntungkan diri sendiri. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terus didalami oleh Kejagung. Kendati kuasa hukum Nadiem Makarim mempertanyakan penetapan tersangka pada kliennya lantaran dianggap tidak menerima aliran dana. Namun sejumlah kalangan menyebut penetapan tersangka sudah tepat. Ini kalau kita melihat pengungkapan kasus ini Kejaksaan Agung luar biasa. Artinya disasar dari yang kecil. Oh, direktur SD, direktur SMP, kemudian stafnya dan sebagainya. Baru staf ini paling tidak kan menyangkut bahwa ini adalah anjuran dari Pak Nadiem. Kan gitu kan. Pak Nadiem yang memerintahkan kan melihat kalau berbagai kasus yang dicerahkan dari penerangan kejaksaan itu sudah demikian rigid perannya. Lah, pertanyaannya, Pak Nadiem berani menabrak aturan, berani memberikan perintah itu. Pak Nadiem diperintah siapa? Seolah mengamini, akademisi Renal Kasali juga menilai kasus Nadiem mencoreng dunia pendidikan. Renal Kasali menilai grup percakapan yang dibuat Nadiem menjadi celah untuk Kejaksaan Agung menetapkan status tersangkanya. Ketika diangkat atau baru saja disebutkan begitu ya, baru dapat bocoran, dia sudah bikin grup WA Mas Menteri Kortim. Aduh, ini menjadi pintu masuk bagi kejaksaan. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua orang yang jadi tersangka itu pasti adalah koruptor. Belum tentu juga memang. Tetapi di situ jadi pintu masuk. Karena Anda belum diangkat menjadi menteri tetapi Anda sudah membentuk tim itu. Lagi-lagi adalah apa yang mau dipecahkan masalahnya kalau kita belum mengenal betul masalahnya. Tidak sekolah di sini, tidak tahu benar, tidak pernah bekerja di sekitar pendidikan, tiba-tiba melakukan pemecahan masalah dengan pengadaan. Dalam kasus yang merugikan negara 1,9 triliun ini, Kejagung telah menetapkan sedikitnya 5 tersangka termasuk Nadiem Makarim. Tim TV One mengabarkan.